Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin al-alim al-alamah, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari ingkang kita tenggo-tenggo punapa ingkang dados patwalan satipun dumateng sedaya para kiai ingkang boten saged kula sebat tunggal-tunggalipun ingkang tansah kawula hormati, dumateng sedaya para rawuh kakung mewah putih ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin monggo kita ngaturaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Renten sampun paring pinten-pinten kenikmatan arupi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat ingkang kita suwun punapa nikmat ingkang boten kita suwun. Nikmat-nikmat ingkang boten kaetang saking kathahipun. Lan kangge ngijawantahaken rukun iman ingkang angka 6 inggih punika ngimanaken dumateng takdir sae punapa takdir awon sejatosipun saking Allah Subhanahu wa taala. Kita menawi angsal perkawis ingkang boten kita remeni, menawi angsal nikmat. Bedane namung ngangge ain kalian ngangge qaf. Kita dipun ulang dening Kanjeng Nabi Muhammad supados bersyukur kanthi lisanipun ngucapaken alhamdulillah ala kulli hal. Salawat salam muga katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi awal uga akhir, awal anggenipun dipun ciptakaken lan akhir anggenipun dipun utus wonten ing donya menika sehingga kita sedaya ingkang klebu umat akhir zaman saged ngraosaken iman dumateng Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kita wiwiti pengaosan wonten ing sonten menika, monggo kita hadiah Fatihah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, salafus saleh lan para ulama. Muga-muga kita angsal barokahipun para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala mana wa al hadirun wa ala mana wa salafus saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudrati jampotan tumala qudrati jami'i usulihim abrahim tumala qudrati jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina tumala qudrati jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikal ardi ila maghribiha barriha wa bariha khususan man la dzakir wa la dzakirana wa naqus khususan ila hadrati Syekh Nawawi tumala hadrati Syekh Salim bin Samra tumala hadrati Syekh Abu Sa'id tumala hadrati
Mustafa Tib Al-Baqa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum rawdatan fin niran. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate nyukupaken sesuci kelawan watu. Iku samaniatun ana 8. Rupane ayyakuna yen to ana apa hajar ana iku bisala sati ahjarin kelawan 3 pira-pira watu. Wa ayyan kialan yen to suci apa al mahallu panggonan. Wala yajifalan yen to ora garing apa anajasu najis. Wala yang taqila lan ora pindah apa najis. Wala yatara'alan yen to ora teko anyar alaihi ing atase najis apa akharu najis kang liya. Wala yujawizalan yen to orang kelewati apa najis sofatahu ing lempitane dubure man bokonge man sofatahu ing bokonge man. Wa hasafatahu lan hasafai man. Wala yusibahu lan ora mekenani ing najis apa maun banyu. Wa antakuna lan ento ana apa al ahdaru pira-pira watu iku tahiratan suci. Terus kemarin sudah dibahas tentang bersuci atau istinja menggunakan batu boleh, menggunakan air juga boleh. Tapi yang utama adalah menggunakan batu dulu, kemudian berikutnya adalah menggunakan air. Nah, salajengipun syarate bersuci menggunakan batu atau pengganti batu, bisa kayak mau gombal tapi gombal sing sampun lawas sing boten dipun tinggi. Jadi pakaian yang sudah tidak dipakai lagi itu boleh. Ya tisu lah paling tidak seperti itu. Maka syaratnya ada 8. Yang pertama adalah dengan 3 batu. Dengan 3 batu. Lah maksud daripada salah satu ahdarin atau 3 batu ini boleh hanya 1 batu tapi memiliki 3 sisi. Maka digunakan 1 per 1 dari masing-masing sisi tersebut. Niku boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah tempatnya
itu suci. Tempatnya suci. Tempatnya suci niku artinya sakbare setelah dicewoki nganggo watu niku sudah tidak menyisakan apapun kecuali sisa itu hanya bisa dihilangkan menggunakan air. Berarti ya tetap arep dikapak-kapakno sing jenenge cewek nek orang nganggo banyu iku ya tetep cara normale wong kene risik lah karena tidak bisa sebersih menggunakan air. Terus selanjutnya adalah tempatnya suci tadi ya sudah. Selanjutnya adalah wa alla yajifa an-najsu. Najisnya tidak garing. Tidak garing. Kenapa? Karena andai saja itu najisnya sudah mengering, maka sudah tidak bisa lagi dihilangkan menggunakan batu. Jadi misalkan ini ku jam itu le cewek jam 8 misalkan kan wis garing. Jadi itu tidak bisa. Harus tempatnya harus masih baru saja, artinya najisnya tidak menjadi kering. Yang keempat itu najisnya tidak pindah dari tempatnya. Wa alla yang taqila lan yeto ora pindah apa najis. Jadi najis tersebut tidak berpindah ke tempat lain, misalkan berpindah ke bokong atau berpindah ke paha atau berpindah kemana sajalah, maka itu sudah tidak bisa. Nah, sehingga najis baik maupun pipis itu tadi hanya berada di tempat keluarnya tersebut. Wala yatra alaihi akhar, tidak terkena najis yang lainnya. Ataupun perkara yang suci, tetapi perkara suci tersebut teles, bentuknya basah. Jadi tidak terkena najis yang lainnya secara mutlak, najis apapun, baik kering maupun basah, tapi juga termasuk di dalamnya adalah tidak terkena perkara yang suci yang basah. Adapun perkara yang suci tapi garing atau kering itu tidak masalah. Tapi kalau basah itu menjadi masalah dan akhirnya tidak bisa lagi bersuci menggunakan batu. Kemudian selanjutnya tidak melewati bokongnya sofatahu wala yujawiza sofatahu, artinya apa? Artinya itu hanya di sekitar tempat keluarnya tadi. Orang gelewer-gelewer lah ibaratnya kayak gue. Wahasafatahu. Jadi nek kok kira-kira kok
utawa pipi sing mau delewer-delewer ngasih melewati batas tempat keluarnya tersebut, maka harus disucikan menggunakan air. Tidak boleh disucikan menggunakan batu. Terus tidak terkena air, karena kalau terkena air ya harus disucikan menggunakan air. Kemudian yang terakhir adalah batunya suci, karena kalau nanti batunya tidak suci atau pengganti batunya itu tidak suci, maka tidak bisa menyucikan atau memenuhi syarat untuk digunakan sebagai istinja. Mungkin niki saderengipun maju teng pasal selanjutnya, monggo mbok wonten pertanyaan tentang istinja menggunakan batu. Monggo. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu nawaqidul wudu. Kalau di dalam sini jadi kalau di kitab Kasifatus Saja atau kitab Safinah, nawaqidul wudu itu ada 4. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Tapi kalau di dalam kitab Fathul Qorib atau kitab Matan Abu Suja itu ada 6. Walladzi yang qudul wudu'a sittatu asya'a. Tapi itu hanya perbedaan dalam menghitung, semuanya sama. Kalau diperhatikan semuanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi utawi perkara yang wudu kang bisa ngrusak apa alladzi alwudu'a ing wudu iku sittatu asya'a, ana 6 pira-pira suwiji-wiji. Rupane makara minas sabilaini, rupane perkara kang metu saking dalan loro, dalan ngalep kalian dalan buri. Wa naumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakini ing atase sakliyane tingkah mutamakin. Mutamakin niku netepaken bokonge wonten ing pelungguhane, niku mutamakin. Wa zawalul aqli lan ilang akale bisukrin sebab mendem au maradin utawa lara. Walam turrajuli lan gepoke wong lanang almar'ata ing wadon al ajnabiyata kang ajnabi niku boten tunggal mahram min ghairi hailin tanpa aling-aling. Wa masu farjil adamiyyi lan gepok farjine an adam bibatinil kafi kelawan batin epek-epek. Wa masu halqati duburihi lan gepok lempitane dubure an adam alal jadi di miturut kaul jadi. Terus perkara yang membatalkan wudu ada 6 atau 4 tergantung bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari ahadis sabilain, dalan ngarep maupun dalan buri, kubul ataupun dubur. Illal maniya kejaba mani, selain mani maka hukumnya adalah membatalkan
wudu. Tapi kalau mani yang keluar maka hukumnya nanti mewajibkan mandi. Niku. Apapun di parel lamun yang keluar itu adalah uang. Jadi apapun itulah semuanya yang keluar dari ahadus sabilain. Terus yang selanjutnya adalah tidur dalam tingkah yang tidak menetapkan bokongnya. Dan yang ketiga zawalul aqli bisukrin au maradin. Hilang akale sebab mendem utawa lara. Niku nek teng Kasyifatus Saja langsung nomor kalih zawalul aqli. Maka niki teng mriki dihitung loro. Berarti intinya ya pada baiklah. Hilang akale sebab mendem atau lara. Jadi sebabnya wong mendem niku kan akale ilang nggih. Ya jenenge wong mendem. Ya wis ora kaya wong sehat. Niku wong mendem niku. Niku wudune batal. Ukur mendem tok wudune batal. Atau lara sing sampai menghilangkan akal. Niku sakit napa? Ya bisa jadi sakit gila atau sakit ayan ataupun yang lainnya. Kemudian tidur. Tidur ini tidur yang tidak menetapkan bokongnya. Jadi bokongnya ditoto terus tilem. Niku sing lincah niku bapak-bapak. Niku bapak-bapak tidur dengan duduk niku lincah banget. Sebab biasa nek dong wayah Jumatan niku sami ngantuk nggih. Nek ngantuk boten membatalkan sholat. Kalau ngantuk tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu adalah tidur. Tidurnya pun itu ada pengecualian, yaitu tidurnya orang yang duduk yang menetapkan bokongnya. Ini ngangger anteng kaya mengkene. Bokongnya wis ditoto terus turunnya kayak anteng. Wis dari turu niku bapak-bapak lincah banget boten sami napa niku ambruk. Jagong tilem kalian jagong tapi boten ambruk. Lah niku wudune tidak batal. Tapi nek tidur sambil sendenan utawa apa maning tidure nang kasur wis kena nyoto-nyoto mapan tilem nggih niku jelas batale. Tapi menawi masih ngantuk niku mboten batal. Apa perbedaan tidur dan ngantuk? Kalau tidur itu sudah tidak mendengar apapun. Artinya fungsi telinga sudah tidak berfungsi. Lah sementara ngantuk itu telinga masih berfungsi walaupun tidak paham. Artinya nangger kok isih krungu kemprengseng mbuh ngomong apa. Lah niku berarti tasih dereng tilem. Niku dereng batal wudune. Tapi nek wis ora krungu blas, ya wis. Apa maning ngasih anak wong nyumet mercon barang ngasih ora krungu lah wis le tilem lelet banget. Apa maning kados ngoten. Terus selanjutnya adalah bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa aling-aling. Jadi kalau selain kulit maka tidak batal. Contoh misalkan lesenggolan kalian rambut misalkan. Salah satunya kulit, salah satunya rambut. Ataupun kuku. Itu tidak batal.
Tapi kalau yang senggolan ini kulit ketemu kulit antara laki-laki dan perempuan yang ajnabi artinya bukan mahram, maka membatalkan wudu jika tanpa aling-aling. Niku miturut mazhab Syafi'i. Kemudian selanjutnya adalah ngemek gepok perdine anak Adam. Karo gepok kubule perdine anak Adam, karo gepok halakote dubur. Niku lempit-lempitane dubur. Oleh gepok bibat wanil kafi kelawan batine epek-epek. Niku perkara-perkara yang membatalkan wudu yang kemudian juga disebut dengan hadas kecil. Niku kalau menurut kitab Fathul Qorib ada 6, sementara menurut kitab Kasyifatus Saja ada 4. Cuman bedanya hanya masalah penghitungannya saja, tapi semuanya sama. Mungkin cukup sekian dulu. Ada pertanyaan silakan. Monggo, bukan ada pertanyaan. Oke, monggo. Berkaitan dengan zakat fitrah, niku wajib dilaksanakan bagi siapa saja yang menjumpai awal Ramadan. Berarti niki kan terbit matahari, terbit apa? Surup niku napa? Terbenam. Nah, terbenamnya matahari, jadi mulai menangi malam pertama. Menangi malam pertama bulan Ramadan, misalkan malam ini kok taraweh, misalkan pejae bar maghrib, maka niku wajib zakat fitrah. Maka bagi keluarga untuk membayarkan zakat fitrah si mayit tersebut. Atau lahir di sebelum sholat Idul Fitri, lahir sebelum sholat Idul Fitri, maka niku wajib zakat fitrah. Istilah niku orang ketang menangi di saat-saat pertama atau di saat-saat akhir. Niku nangger menangi orang ketang sedela tetap wajib zakat fitrah. Niku zakat fitrah. Mulai bayarnya kapan? Mulai dari tanggal 1 bulan Ramadan sampai tanggal 1 bulan Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Nah, teng mriki sholat Idul Fitri ini mandan awan. Boten teng mriki, teng mriko ngen napa Masjid gen kula niku mandan awan karena sebelum sholat Idul Fitri itu masih ada beberapa orang yang belum selesai membayar zakat fitrah. Nah niku makanya sholat Idul Fitrinya tidak begitu masuk waktu sholat Idul Fitri langsung sholat Idul Fitri. Niku. Jadi bagi siapa saja, ngoten Pak. Kan pitung dinane pas wayah bulan puasa ngoten nggih. Berarti pejae sedurunge bulan puasa. Berarti belum diberikan zakat fitrah. Nek pitung dinane pas
Jadi pas niki mitung dina misalkan pas niki tanggal setunggal bulan Ramadan, maka kan berarti meninggalnya sebelum bulan Ramadan. Niku dereng napa termasuk wajib zakat fitrah karena orang tersebut belum menjumpai Ramadan. Karena zakat fitrah itu untuk mereka yang menjumpai Ramadan. Walaupun sesaat di saat-saat akhir berarti nembe mawon lahir, atau sesaat di saat-saat awal berarti pun pejah. Monggo ada pertanyaan yang lain lagi. Oke. Iya, tidak harus 1 hari, ini kok hanya sesaat saja sudah sudah memenuhi syarat untuk wajib bayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu tidak bisa ditunda, artinya tidak ada ngodoni zakat fitrah karena puasa wingi durung zakat fitrah misal. Jadi kalau sudah sampai sholat Idul Fitri kok belum zakat fitrah, berarti terkena istilahnya ya dosa meninggalkan zakat fitrah dan tidak ngodoni zakat fitrah. Okay? Beda kalian sholat misalkan sholat duhur terus pun masuk waktu asar ternyata belum sholat duhur entah dengan alasan apapun, maka niku kan dikodoni sholat duhur. Tapi nek zakat fitrah tidak ada ngodoni. Kalau sudah terlewatkan ya sudah. Kalau terbayarkan ya berarti sudah memenuhi panggilan Allah, yaitu zakat fitrah itu kan untuk menyucikan nafsu, awak, nyawa. Jadi bukan harta. Tapi nek zakat mal itu yang untuk zakat harta itu misalkan 3 tahun urung zakat dibayar pisan karena kemarin belum istilahnya kemarin belum tersadarkan akan kewajiban zakat sehingga tahun ini baru tersadarkan kewajiban zakat, kemudian dihitung-hitung zakatnya selama 3 tahun sekian itu saged dikodoni. Tapi nek zakat fitrah mboten saged dikodoni. Oke. Niku mboten napa-napa selama yang mendapatkan zakat fitrah itu masuk kriteria 8 asnaf. Jadi masuk di salah satu 8 kriteria 8 asnaf itu tidak masalah. Misalkan kula zakat fitrah. Tapi niki sing wonten teng mriki niku sedanten masuk kriteria 8 asnaf. Andai saja misalkan seperti itu nggih. Kula zakat fitrah jebres tenggene Pak Hamdun niki kula zakat fitrah, monggo dipun tampi. Pun. Terus beras sing saking kula teng Pak Hamdun kangge zakat fitrah tenggen Masih. Mas, niki kula zakat fitrah monggo ditampi. Terus saking Masih tenggen bapake terus muter. Terus mangke dugi tenggene Pak Kaji. Terus Pak Kaji zakat fitrah tenggen kula, berarti kan berase dohire niku beras kula sing tumbas, terus kula damel bayar zakat fitrah, malah bali tenggen kula malih. Sing liyane orang ngetokno beras tuku dewek, tapi hasil daripada diberi oleh zakat fitrah dari yang lainnya. Niku boleh, asalkan semuanya itu masuk ke 8 asnaf. Kalau tidak masuk maka tidak boleh.
Oh, enggak masalah. Ya. Oke. Oke, selama yang lingkungan yang mendapatkan zakat fitrah itu masuk ke dalam kriteria 8 asnaf. Walaupun panitia misalkan hanya menemukan 1 asnaf saja, di sini hanya ada mu'alaf misalkan, miskin, fakir tidak ada dan lainnya tidak ada. Sementara amil tidak diambilkan dari zakat fitrah seperti itu misalkan hanya 1 asnaf saja, maka diberikan kepada 1 asnaf itu tidak masalah. Yang penting adalah di mana yang mendapatkan atau yang menerima zakat fitrah itu masuk ke dalam salah satu dari golongan 8 asnaf tersebut. Tidak harus panitia mencari ke 8-nya. Jadi salah satunya juga boleh. Nah, memang seringnya masyarakat umum nggih, fakir miskin kalih apa paling nggih? Ya paling fakir miskin niku nggih. Kalau fisabilillah biasanya dimasukkan. Nggih niku berkaitan dengan zakat fitrah. Tapi nek amil sebisa mungkin untuk tidak diambilkan dari zakat fitrah amil nggih. Misalkan teng mriki wonten panitia amil zakat, maka untuk memberikan amil itu bagian, maka jangan dari bagian zakat fitrah, tapi dari bagian zakat mal. Nek semisal, tapi nek semisal kok anak jenenge salah satu dari jamaah, kok panitia tak sanguni nang nyong bae ngono misalkan dari sedekah ngono misalkan, itu malah langsung saya malih. Jadi zakat fitrah itu diutamakan adalah untuk fakir miskin. Niku zakat fitrah diutamakan untuk fakir miskin. Karena melihat kepada keadaan di mana fungsi zakat fitrah adalah supaya orang fakir miskin dapat merasakan kebahagiaan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Pun nggih. Nggih. Nek sing amil sebisa mungkin untuk diambilkan dari zakat mal, mboten zakat fitrah nggih. Sebisa mungkin. Jadi ya mulai pengalaman tahun niki mangke nek niki dereng di zakat di napa dipun bagi niku selaku panitia atau amil niku silahkan diberikan dari zakat mal. Jangan dari zakat fitrah. Mungkin ran ampun maghrib nggih. Mangke gampil dilanjut pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo sami dipun unjuk, sami dipun dahar.